Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Wulandari dari program Studi Teknik Elektro tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 414240 status 22. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman komputer, eh, tugas besar 2 tentang analisis klaster pada mobil listrik berdasarkan tahun produksi, jarak tempuh, dan harga pasar atau MSRP dengan Cummins. Kemudian di sini terdapat daftar isinya yang meliputi halaman judul, pembahasan, judul, tujuan pembahasan kode pemrograman, pembahasan hasil simulasi, kesimpulan nilai pembahasan, serta daftar pustaka. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ringkasan, yaitu Cummins clustering adalah salah satu contoh dari unsupervised learning karena tidak ada label atau target output yang diberikan. Kedua, ada model secara otomatis mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai fitur seperti electric range, modelier, dan base MSRP. Kita tidak memberitahu model mana yang bagus atau mahal, tapi model sendiri yang mendeteksi pola dan membagi data ke dalam klaster. Dalam analisis ini menggunakan metode unsupervised learning, yaitu Cummins, untuk mengelompokkan mobil listrik tanpa adanya label tertentu. Model menemukan pola sendiri berdasarkan fitur numerik yang tersedia. Ada tujuannya, yaitu mengelompokkan mobil listrik ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan fitur numerik seperti tahun produksi, jarak tempuh listrik, harga pasar, MSRP. Yang kedua, ada mendeteksi pola tersembunyi dalam data tanpa perlu label atau klasifikasi yang sudah ada. Yang ketiga, memberikan gambaran segmentasi produksi mobil listrik berdasarkan spesifikasi teknis yang ada. 4. Mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, ada memvisualisasi hasil clustering dengan grafik 2D dan 3D agar hubungan antar fitur bisa dipahami dengan lebih mudah. Di sini saya akan membahas tentang kode pemrograman Cummins. Yang pertama, kita mengimport data seperti NumPy, Matplotlib, Seaborn, serta Pandas pada Jupyter Notebook berfungsi untuk mengimpor library yang sering digunakan dalam analisis data dan visualisasi di Python. Di sini kita akan nge-load dataset tersebut, yaitu kita menginsert dataset ke database untuk menampilkan data yang sebelumnya terdapat di MySQL ke Jupyter Notebook. Jadi kode ini itu berfungsi untuk membaca data yang telah diubah menjadi format CSV ini dengan cara mencantumkan nama file CSV tersebut pada kolom Jupyter Notebook. Jadi di sini saya membuat folder PK2 semester 2, kemudian saya masukkan file CSV-nya ke dalam folder tersebut. Jadi akan membaca electric vehicle, file electrical vehicle yang telah saya buat. Jadi dfet ini menampilkan 10 baris jumlah data. Kemudian kita menampilkan deskripsi statistik. Di sini digunakan untuk melihat ringkasan statistik dari data numerik. Ini membantu kita memahami karakterisasi data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Kemudian di sini kita mengecek tipe data. Jadi kita mau mengecek tipe data, misal di sini kayak VIN, dia tipe datanya objek. Kemudian electric range, dia integer karena dia berisikan angka. Di sini VIN adalah kategorikal, count kategorikal, city kategorikal, state kategorikal, postal code merupakan numerical, kategorikal, kategorikal, numerical, kategorikal, numerical. Kemudian ini tuh berfungsi, kemudian conplot dari kolom electric range ini. Jadi ini adalah fungsi dari library Seaborn yang digunakan untuk membuat conplot. Jadi conplot menunjukkan berapa banyak data yang terdapat di setiap nilai unik dari kolom def electric range. Ini menunjukkan bahwa kolom yang diplot electric range dari data frame kolom ini mungkin nilai jangkauan listrik kendaraan. Kemudian palet ini merupakan warna. Jadi kode ini menggunakan SNS conplot untuk memvisualisasi distribusi data dari kolom electric range, yaitu berapa banyak kendaraan yang memiliki jangkauan listrik tertentu. Jadi setiap batang menunjukkan jumlah kendaraan yang memiliki nilai jangkauan listrik tersebut. Ini visualisasinya. Ini karena nilai electric range-nya banyak,
Jadi diagramnya saling berhimpitan. Kemudian kita menampilkan histogram dari kolom fitur numerik. Jadi kita membuat figur dengan ukuran ini 4x2 ya, jadi totalnya ada 8 kotak dengan ukuran gambarnya ini 16,10 inci. Kemudian kita bisa menambahkan subplot secara manual dengan indexing. Jadi posisi subplot dari axis untuk mengatur histogram di posisi tertentu. Kemudian ada devis kolom. Ini membuat histogram dari kolom postal code, modeler, electric lens, base MSRP, legislative, census tract. Jadi di sini akan menampilkan, jadi pada saat di show, di PLT show, kita tampilkan grafiknya akan muncul grafik seperti ini. Jadi kode ini digunakan untuk menampilkan histogram dari beberapa kolom numerik. Kemudian ini adalah visualisasinya. Kemudian kita baris pertama ini kita membuat figur berukuran 12,7 inci untuk menampilkan heatmap. Kemudian kita memilih hanya kolom numerik saja dari data frame, karena korelasi ini hanya bisa dihitung antara angka. Kemudian baris ketiga ini menghitung korelasi persamaan antara semua kolom numerik. Baris keempat di sini menampilkan heatmap korelasi dengan angka. Ini kemudian PLT show ini kita tampilkan grafiknya ya. Sini ada nama-namanya, sini ada nama-namanya, sini terdapat nilainya. Kemudian kita akan menghapus kolom fin. Jadi di sini pada saat di run akan menampilkan kolom selain kolom fin. Kemudian di sini kita mengimport untuk menormalkan data. Kemudian kita mengimport library numerik yang digunakan di sini untuk mengganti nilai NaN. Kemudian baris ketiga kita memilih hanya kolom numerik karena hanya data numerik yang bisa diproses untuk normalisasi atau clustering. Kemudian baris keempat kita mengubah nilai NaN yang kosong itu menjadi 0. Kemudian baris kelima kita menormalisasi data dengan standar scalar, mengubah setiap kolom agar memiliki mean atau rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian baris kanan kita menampilkan hasil normalisasi. Kemudian data sudah siap digunakan untuk Kamins. Jadi kode ini digunakan untuk mempersiapkan data numerik agar siap digunakan dalam metode clustering seperti Kamins. Kemudian kita bisa memilih hanya kolom numerik dari data frame karena Kamins hanya bisa digunakan untuk data numerik. Jadi kita terus kita ganti nilai NaN ini atau data kosong ini menjadi nilai 0 agar pada saat proses clustering ini dapat berjalan jadi nggak error. Kemudian kita bisa menormalkan data agar semua fitur punya skala yang sama. Kemudian ini baris keempat ini kita mengelompokkan data ke dalam 3 klaster menggunakan algoritma Kamins ini akan kita simulasikan. Kemudian kita menyimpan label klaster hasil dari Kamins nilainya adalah 0, 1, 2. Baris ke-6 menambahkan kolom baru klaster ke data frame agar kita tahu setiap baris masuk ke klaster yang mana. Kemudian di sini kita akan menampilkan 10 baris awal dari dataset. Ini merupakan visualisasi datanya. Kemudian pada baris pertama ini kita menghitung jumlah data pada tiap klaster dari kolom klaster yang sebelumnya ditambahkan ke dalam data frame. Di sini ada penjelasannya ya. Hitung jumlah kemunculan setiap klaster. Kemudian baris kedua dan ketiga. Kemudian kita menampilkan hasil pengelompokan yang setelah data diolah menggunakan metode Kamins ini mendapatkan 3 klaster. Di klaster 0 memiliki 86 data, klaster 1 memiliki 237 data, klaster 2 memiliki 176. Misalnya, klaster 0 ini mobil lama, murah, dan jarak tempuhnya pendek. Kemudian klaster 1 ini mobil menengah, tahun menengah, dan jangkauan sedang. Klaster 2 ini mobil keluaran baru, mahal, dan bisa menempuh jarak jauh. Kemudian kita akan ini tadi untuk jumlah pada tiap klaster ya, ini merupakan hasilnya. Dan kita menampilkan hanya kolom numerik yang dapat diambil. Sini baris pertama kita mengambil hanya kolom numerik dari data frame yang dapat dihitung.
Kemudian baris kedua kita tambahkan klaster ke DF6 ini sehingga setiap baris punya label klaster hasil dari proses kami sebelumnya. Baris ketiga mengelompokkan data berdasarkan klaster lalu menghitung mean rata-rata dan dari setiap fitur numerik untuk masing-masing klaster. Hasilnya disebut centroid atau pusat klaster menunjukkan karakteristik rata-rata dari tiap klaster. Baris keempat dan kelima menampilkan hasilnya. Kemudian di sini visualisasi data yang ini. Jadi saya akan menjelaskan, yaitu baris pertama kita buat kanvas berukuran 12,8 inci untuk plot. Kemudian jadi itu ukuran titik lingkaran ditentukan dari nilai base MSRP bagi 50 supaya ukuran tidak terlalu besar di plot. Jadi semakin mahal mobilnya, semakin besar titiknya. Menambahkan label sumbu, judul grafik, color bar, dan grid. Kemudian menampilkan grafik scatter. Jadi grafik ini adalah visualisasi hasil clustering menggunakan Cummins. Di sini saya memetakan kendaraan berdasarkan tahun model dan jangkauan listriknya. Untuk ukuran titik menunjukkan harga kendaraan dan warnanya menunjukkan klaster hasil pengelompokan. Dari visualisasi ini menunjukkan bagaimana kendaraan listrik dikelompokkan berdasarkan tahun produksi dan jarak tempuh listriknya. Setiap titik adalah satu mobil. Sumbu X menunjukkan tahun mobil dan sumbu Y menunjukkan electric range. Warna titik menunjukkan klaster hasil pengelompokan otomatis menggunakan Cummins, dan ukuran titik mencerminkan harga mobil makin mahal dan makin besar bulatannya. Dari grafik ini kita bisa melihat mobil di klaster 2, misalnya warna merah ini cenderung keluaran baru, jarak jauh, dan mahal. Klaster lain mungkin berisi mobil yang lebih lama dan lebih murah dengan jarak tempuh pendek. Dengan visualisasi ini kita bisa melihat pola tersembunyi dalam data dan mengidentifikasi segmen pasar dari mobil listrik berdasarkan spesifikasi. Grafik ini membantu kita melihat bahwa mobil-mobil dalam satu klaster memiliki karakteristik yang mirip. Kita bisa tahu klaster mana yang isinya mobil mahal, klaster mana yang isinya mobil lama, dan lain-lain. Kemudian di sini kita membuat grafik 3D menggunakan Plotly. Ukuran visualisasi datanya itu 10,8 inci. Terus kemudian kita mengatur grafik menjadi 3D menggunakan Project 3D. Kemudian menambahkan legenda otomatis untuk warna-warna klaster berdasarkan hasil clustering. Kemudian menampilkan grafik judul, kemudian menampilkan grafiknya secara interaktif. Dengan memanfaatkan grafik ini, kita bisa lihat langsung bagaimana mobil dikelompokkan berdasarkan spesifikasi utama. Misalnya mobil warna merah menunjukkan tren mobil masa kini, jadi semakin mahal, semakin jauh jarak tempuhnya, dan semakin baru tahunnya. Kemudian setelah melakukan clustering dengan Cummins dan mengevaluasi hasilnya menggunakan tiga metrik utama. Pertama, Zilhut Score untuk melihat seberapa baik setiap titik cocok dengan klasternya sendiri dan tidak cocok dengan klaster lain. Kedua, Davis-Bowden Index untuk menilai kemiripan antar klaster. Makin kecil nilainya, makin bagus. Ketiga, Kalinski-Harabas Index yang mengukur seberapa terpisah klaster satu sama lain. Dari ketiga metrik ini, kita bisa menyimpulkan apakah pengelompokan kita sudah optimal atau belum. Kemudian pembahasan dari hasil simulasi ini yaitu pertama, kita mengelompokkan mobil listrik ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaan karakteristik numerik, yaitu tahun produksi, jarak tempuh, harga. Biar mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data mobil listrik tanpa memerlukan label atau klasifikasi sebelumnya dengan menggunakan metode unsupervised learning. Tiga, kita menganalisis hubungan antara spesifikasi teknis mobil dengan segmentasi pasar. Seperti apakah mobil termasuk kategori kelas atas, menengah, atau bawah. 4. Memberikan gambaran visual terhadap distribusi data menggunakan grafik 2D dan 3D sehingga memudahkan dalam memahami posisi tiap klaster. 5. Mendukung pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran, pengembangan produk, dan analisis tren teknologi mobil listrik. Kesimpulannya, simulasi clustering menggunakan metode Cummins berhasil mengelompokkan data mobil listrik menjadi 3 klaster utama berdasarkan kemiripan fitur numerik, model year, electric range, dan MSRP.
Setiap klaster memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu klaster 2 itu warna merah, mobil keluaran baru dengan jarak tempuh listrik yang jauh dan harga dasar yang tinggi. Ini menunjukkan mobil kelas atas premium. Klaster 1 abu-abu, mobil dengan tahun produksi lama, jarak tempuh rendah, dan harga lebih murah. Cerminkan generasi awal mobil listrik. Klaster 0 atau biru, mobil dengan spesifikasi sedang, baik dari sisi tahun, performa, maupun harga. Tergolong mobil kelas menengah. Hasil visualisasi 2D dan 3D menunjukkan bahwa terdapat pola yang cukup jelas antara tahun produksi dengan performa dan harga mobil. Semakin baru mobil, maka semakin tinggi electric range dan semakin mahal harganya. Proses clustering ini menunjukkan bagaimana dari unsupervised learning, di mana data tidak diberikan label sebelumnya, namun dapat menemukan struktur atau kelompok tersembunyi di dalam dataset. Hasil simulasi ini dapat digunakan untuk segmentasi produk mobil listrik di pasar, dan analisis perkembangan teknologi mobil listrik dari waktu ke waktu, pengambilan keputusan dalam pemasaran dan inovasi produk. Merupakan daftar pustaka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang naive Bayes. Jadi saya akan memberi judul, yaitu klasifikasi jarak tempuh mobil listrik menggunakan naive Bayes pada data electric range, atau prediksi jarak tempuh mobil listrik dengan naive Bayes. Ini daftar isinya, ini merupakan ringkasannya. Naive Bayes adalah metode klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi kategori dari suatu data berdasarkan pola sebelumnya. Pada data kendaraan listrik ini, Naive Bayes digunakan untuk memprediksi apakah jarak tempuh mobil itu jauh atau pendek. Yang ketiga, prediksi ini dilakukan berdasarkan fitur-fitur penting seperti tahun kendaraan, harga dasar kendaraan. Kemudian, data dilatih menggunakan model lalu diuji untuk melihat apakah model bisa mengenali pola dengan baik. Keempat, hasil akurasi menunjukkan seberapa tepat model menebak, dan confusion matrix memperlihatkan jumlah prediksi benar dan salah. Ini tujuannya yaitu mengklasifikasi kendaraan listrik berdasarkan jarak tempuh menjadi kategori. 0 itu jaraknya pendek, 1 itu jarak jauh. Kemudian 2, menerapkan algoritma naive Bayes untuk mengenali pola dari fitur model layar serta bersama setback. Kemudian menguji performa model dengan akurasi, klasifikasi, atau confusion matrix. 3, mengetahui keterkaitan antara tahun kendaraan dan harga terhadap kemampuan jarak tempuh kendaraan listrik. 4, mengevaluasi hubungan antara fitur kendaraan dan kemampuan daya jelajahnya serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi produsen, konsumen, atau peneliti. Sini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman naive Bayes. Jadi kita mengimpor data seperti NumPy, Matplotlib, serta Pandas pada Jupyter Notebook yang berfungsi untuk mengimpor library yang sering digunakan dalam analisis data dan visualisasi di Python. Kemudian kita insert dataset ke database untuk menampilkan data yang sebelumnya terdapat di MySQL ke Jupyter Notebook. Setelah kode tersebut dijalankan, maka data dengan format CSV dengan nama file yang telah disesuaikan akan memunculkan data sesuai isi yang ada di dalam file tersebut. Di sini David-nya 11, jadi akan menampilkan 11 baris ya. Ini saya crop di sini jadi menampilkan data seperti ini saja. Misal di sini country-nya King, jadi modelnya 20, modelnya 2020, mereknya Tesla. Jadi kayak merek Tesla keluaran tahun 2020, modelnya memiliki EV type atau jenis baterainya BEV gitu. Kemudian data latih info telah digunakan untuk menampilkan informasi struktur data dari data frame data latih. Maka pada saat dijalankan akan menampilkan dataset seperti ini. Nanti kita akan simulasikan. Kemudian di sini saya membuat grafik ya. Baris pertama kita import library Gremlins dari scikit-learn. Baris kedua membuat grafik bar atau scatter plot dan menampilkan hubungan antara dua kolom dari data. Data ditampilkan berdasarkan dua fitur yaitu electric range dan model liar. Jadi titik-titik di grafik ini menunjukkan kendaraan berdasarkan jarak tempuh dan tahun produksinya. Yang keempat, fungsi ini digunakan untuk menghapus kolom dari data frame. Jadi data akan menampilkan selain kolom data frame. Kemudian kita akan menjelaskan tentang kode pemrograman ini, yaitu
baris pertama kita mengambil hanya kolom electric range dari dataset data latih. Kolom ini disimpan dalam variabel Y yang mewakili nilai target atau label. Baris kedua menampilkan 11 baris data dari data target itu electric range ini. Kemudian kita akan menjelaskan tentang kode pemrograman yang ini, yaitu baris pertama kita import pandas dan Gaussian NB dari scalar. Kemudian kita baca dataset mobil listrik dari file CSV. Kemudian baris pertama ini data dikelompokkan berdasarkan jarak tempuh mobil listrik. Kemudian baris ketiga kita inisialisasi model naive Bayes dengan data tahun mobil X dan target sebagai Y. Dan baris keempat yaitu kita buat data uji. Kemudian baris kelima melakukan prediksi apakah jarak tempuh dari data uji termasuk jauh atau pendek berdasarkan tahun mobil. Hasil prediksi disimpan di dalam kolom predicted. Baris ke-6 di sini menampilkan hasil produksi, yaitu tujuannya memprediksi apakah mobil listrik memiliki jarak tempuh jauh atau pendek berdasarkan fitur tahun mobil menggunakan model naive Bayes. Kemudian kita membahas kode pemrograman yang ini, yaitu menghapus kolom electric range dari data uji. Kemudian menampilkan 11 baris pertama. Kemudian untuk data uji ini, baris pertama mengambil isi kolom electric range dari data uji dan menyimpannya ke Y uji ini. Dari ini kemudian membaca data. Kemudian kita untuk kode pemrograman ini yang pertama kita import data pandas ini ya, serta membaca datasetnya. Ini datasetnya. Kemudian kita labeling data, kemudian hitung rata-rata electric range buat kolom baru, range kategori 1 jika jarak tempuh di atas rata-rata atau jauh, 0 di bawah atau sama dengan rata-rata atau pendek. Kemudian baris keempat, untuk menentukan fitur dan target fitur X, ini modelier, kemudian Y ini atau kategori jaraknya ya. Kemudian kita membagi data, terus melatih model dengan data latih X-Train ini. Baris ke-7 kita prediksi. Kemudian kita menggunakan model untuk memprediksi range kategori dari data uji X tes. Baris ke-8 buat tabel hasil penampilan model layer, label sebenarnya aktual dan hasil prediksi. Kemudian baris ke-6 baris ke-9 tampilkan 10 baris pertama dari hasil prediksi. Kemudian untuk yang ini kita mengimport data, kemudian menghitung akurasinya, kemudian label Y label sebenarnya, kemudian Y tes ini label sebenarnya, Y predik ini label hasil prediksi dari model. Kemudian akurasi ini sama dengan jumlah prediksi yang benar dibagi total prediksi. Baris ketiga menampilkan data. Kemudian baris pertama untuk kode pemrogramannya itu yang ini kita mengimport data serta membaca dataset. Kemudian yang kedua menghapus kolom base MSRP karena tidak digunakan. Baris ketiga kita labeling data. Kemudian baris keempat kita menentukan fitur dan target. Fitur X ini modelier. Kemudian targetnya itu range kategorinya. Kemudian baris kelima, ubah data kategorikal seperti model name atau modelier jika bertipe objek. Jadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh model. Baris ke-6, melatih model dengan data latih X, Y. Baris ke-7, menggunakan model untuk memprediksi apakah mobil di data uji memiliki jarak tempuh pendek 0 atau 1. Baris ke-8, menampilkan hasil prediksi. Baris ke-9, evaluasi akurasi. Baris ke-10, menampilkan data. Jadi kita bisa melihat hasil prediksinya ya. Kemudian ini visualisasi menggunakan heatmap-nya. Sini pembahasan hasil simulasinya yaitu algoritma naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasi kendaraan listrik berdasarkan jarak tempuhnya, yaitu menjadi 2 kategori jarak tempuh jauh 1, jarak tempuh pendek 0. Hasil klasifikasinya, model dilatih menggunakan beberapa fitur penting seperti modelier, electric range. Kemudian target klasifikasi adalah kolom electric range yang sudah dikonversi menjadi 0 dan 1.
evaluasi model di sini. Berdasarkan akurasi model yang diperoleh yaitu 71%, dapat disimpulkan bahwa model mampu mengklasifikasi data dengan cukup baik. Kemudian ada interpretasi model ini lebih akurat memprediksi kategori kendaraan dengan jarak tempuh tertentu berdasarkan tahunnya. Kendaraan dengan tahun prediksi yang lebih baru cenderung memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan model bisa menangkap pola tersebut. Kemudian kesimpulannya itu klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes terhadap data kendaraan listrik, yaitu Naive Bayes mampu mengklasifikasi kendaraan listrik berdasarkan jarak tempuh electric range menjadi dua kategori, yaitu 1 jauh dan 0 itu pendek dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Fitur-fitur seperti tahun kendaraan berpengaruh terhadap kemampuan prediksi jarak tempuh, di mana kendaraan yang lebih baru cenderung memiliki jarak tempuh lebih jauh. Dan akurasi model sekitar 71%. Naive Bayes cocok digunakan untuk data bersifat kategorikal dan probabilistik serta mudah diimplementasikan meski pada dataset sederhana. Model ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan awal, misalnya dalam menyarankan kendaraan berdasarkan kebutuhan jarak tempuh penggunanya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Setelah video ini, saya akan menjelaskan kode pemrograman Naive Bayes. Saya simulasikan pada Jupyter Notebook. Terima kasih. Saya Gita Indra Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.